Shalom, semangat pagi anak-anakku. Sekarang kita mau memulai pelajaran kita. Tetapi sebelumnya itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami Tuhan, buka akal pikiran kami, mulai dari awal hingga selesainya pembelajaran kami hari ini. Biarlah semuanya boleh terjadi hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berdoa. Sekarang kita mulai pelajaran kita. Silakan anak-anakku kelas 5A dan kelas 5B simak video Ibu Guru berikut ini. Ya, semangat pagi anak-anakku. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita sampai pada subtema 2. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kita mulai pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, menuliskan dan menjelaskan makna amanat dari pantun, menjelaskan manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan mengidentifikasikan properti dalam tari. Ya, kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu jenis-jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Darah memiliki peran penting di dalam tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Darah berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh serta menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Jika terjadi gangguan dalam sistem peredaran darah, itu akan berdampak buruk pada bagian tubuh kita yang lainnya. Nah, beberapa gangguan pada peredaran darah manusia antara lain 1. Hipertensi dan hipotensi. Nah, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau biasa, yang disebut tekanan darah tinggi. Sedangkan hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan normal atau biasa, yang disebut dengan tekanan darah rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hipertensi antara lain adalah usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat misalnya merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang berolahraga, dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam dan stres. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah rendah atau hipotensi antara lain faktor usia, pengobatan atau banyak mengkonsumsi obat, dan kondisi cuaca. Pencegahannya adalah membiasakan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, serta banyak minum air putih. Ya, penyakit yang kedua adalah anemia. Nah, anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat,
sehingga banyak darah yang terbuang. Kekurangan zat besi dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Nah, ciri-ciri dari anemia adalah cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Cara pencegahannya adalah mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi, contohnya daging kambing, daging sapi, hati, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Oke, penyakit yang ketiga adalah stroke. Ya, stroke biasanya disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Akibatnya, fungsi saraf tubuh pun terganggu. Jadi stroke mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan. Bahkan ada yang mengalami kelumpuhan separuh dari tubuhnya. Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, disebabkan juga oleh hipertensi dan stres. Ya, berikut. Penyakit yang berikutnya adalah leukemia. Apa yang dimaksud dengan penyakit leukemia? Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Jadi, penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Ya, materi berikutnya, menulis pantun dan menjelaskan maknanya. Pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pantun. Contohnya, Ibu bacakannya contoh pantun berikut. Anak muda berlari gesit, badan kuat, bertubuh besar. Berjalan kaki 30 menit. Tubuh sehat, peredaran darah lancar. Nah, makna pantun di atas berisi tentang manfaat berjalan kaki terhadap kesehatan tubuh. Jadi maknanya itu dapat kita lihat pada isi pantun tersebut. Ya. Bagaimana membuat pantun berbalas? Pantun berbalas adalah pantun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tentang suatu hal. Misalnya, pantun bertema disiplin. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berbalas pantun adalah 1. Pastikan mengetahui tema dari pantun yang kita akan bawakan. Pantun yang dibuat harus bertema senada dengan teman kita yang akan berbalas pantun. Yang ketiga, balaslah pantun sesuai dengan syarat pantun. 4. Pantun harus berisi sampiran dan isi. Yang kelima, gunakan intonasi, lafal, jeda, dan volume suara yang tepat. Ya. Menjelaskan amanat dalam pantun. Pola hidup sehat dan makanan yang berkualitas dapat menjadi ide untuk membuat pantun. Perhatikan ya, ciri-ciri dari pantun adalah terdiri atas 1 bait atau 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Memiliki pola atau sajak AB. Nah, pantun juga memiliki amanat atau nasihat yang ingin disampaikan ke pengarang. Jadi, amanat dapat ditemukan pada isi dari pantun tersebut. Nah, contoh amanat dalam pantun, perhatikan pantunnya ya. Minum es menghilangkan dahaga. Setelah itu lanjut berenang. Senantiasalah berolahraga. Jantung sehat, hidup senang.
Nah, amanat dari pantun di atas adalah pesan untuk senantiasa melakukan olahraga agar jantung hidup sehat dan hidup bahagia. Jadi kalian ya sudah bisa menentukan amanat dari suatu pantun dengan melihat isi dari pantun tersebut. Ya. Berikut manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, dalam proses penanaman sayuran dan buah-buahan secara organik untuk kesehatan tidak akan mencemari lingkungan. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran itu berasal dari petani lokal. Jadi dalam hal ini terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan dan terhadap masyarakat sekitarnya. Sehingga setiap warga atau masyarakat memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Perhatikan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Setiap warga menjaga kelancaran dalam pemilihan RT yang baru. Itu contoh ya. 2. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan di lingkungan masing-masing. Contoh yang ketiga, dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, berikut mengidentifikasikan properti dalam tari. Jadi selain berolahraga, kegiatan menari juga dapat menyehatkan. Gerak tarian yang lincah dan bersemangat memiliki manfaat yang sama seperti berolahraga. Jadi tarian itu banyak jenisnya, ada tarian modern dan tarian tradisional. Jadi tarian biasanya menggunakan properti. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Jadi tujuan dari properti tari adalah untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Dan properti juga berfungsi sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Nah, perhatikan contoh tarian yang menggunakan properti. Tari Pakarena. Properti yang digunakan adalah kipas. Kostumnya adalah baju bodo. Aksesorisnya kalung, anting, gelang, ikat pinggang, hiasan kepala ya, pinang goyang di bagian kepala dan sarung sutra. Berikut tari berikutnya, tari kuda lumping. Propertinya adalah kuda lumping, cambuk, selendang, parang, kacamata hitam, gelang kaki dan tangan, dan tutup kepala. Ini adalah properti atau perlengkapan yang digunakan dalam menari. Nah, oke, demikian materi kita hari ini. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat. Oke, anak-anakku, pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu guru sudah menjelaskan materi. Silahkan kalau masih ada yang anak-anakku belum mengerti, silahkan dijapri ibu guru kelasnya masing-masing ya. Ibu guru siap menunggu kalau ada yang ingin ditanyakan dan kalau ada yang masih tidak dimengerti. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kita dalam pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami sudah belajar bersama-sama. Biarlah Tuhan materi yang dijelaskan kepada kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dan boleh berguna buat masa depan kami. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan siapapun yang mendampingi kami yang masih tetap belajar di rumah. Berkati juga guru-guru kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan materi yang diberikan kepada kami boleh mengerti dan berguna buat masa depan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Salam sehat.